Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 89 dan ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin. Bisa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagya ayunazzilallahu min fadlihi ala mayasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Falamma ja'ahum lan nalikane nekani ing Bani Israil apa kitabun kitab Al-Qur'an min indillahi kang saking ngersane Allah Ta'ala musaddiqun kang benerake limang maring kitab Taurat mangahum kan tetep ing dalam sartane Bani Israil wa kanu lan kali ana sapa Bani Israil min qablu saking sadurunge tumekane kitab Al-Qur'an yastabtihuna padha amrih pitulungan sapa Bani Israil ngalalatina ngalake ing ngatasé wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alatina falamma ja'ahum mongko nalikane nekani ing Bani Israil apa mabarang ngarafu kang padha weruh sapa Bani Israil kafaru mongko padha kafir sapa Bani Israil bisebab ma falanatullahi mongko utawi laknate Gusti Allah Ta'ala iku ngalal kafirina ing atase wong-wong kafir kabeh. Ayat 90. Bisama Allah banget utawi suwi-suwi istara kang padha tuku sapa Bani Israil bi kelawan ma angfusam ing awak dhewe Bani Israil apa an yakfuru yen to iku padha kufur sapa Bani Israil bima kelan barang angzala kang wis nurunake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ing ma bagyan krana lacut an yunasila ing to nurunake sapa Gusti Allah min fadli saking kanugrahane Allah Ta'ala ngalaman ing atase wong nyasau kang ngersakake sapa Allah ing man min ibadihi sang nyatane saking pira-pira kawulane Allah Ta'ala faba'u mongko padha bali sapa Bani Israil bigodepin kelawan oleh bendu ngalagodepin ing atase bendu kemurkaan Allah walil kafirina lan iku kate wong kafir ngadapun utai siksa muhinun kang ino.
keterangan surat Al-Baqarah ayat 89 dengan tema yaitu sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab yang diturunkan Allah. Dalam ayat 89 Allah menerangkan bahwa setelah Al-Quran datang dari sisi Allah, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengingkarinya. Setelah datang kok ingkar, padahal Al-Quran memberi petunjuk serta membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil pada mereka yang sebelumnya itu sangat mereka harapkan kedatangannya. So kapan datangnya untuk membenarkan yang terdapat dalam kitab mereka. Sudah yakin akan datang, setelah datang dia ingkar. Tetapi setelah kebenaran yang mereka ketahui itu kok datang, yaitu datangnya Al-Quran, mereka apa? Ternyata mereka tidak mau beriman. Ini ada sebabnya. Mengapa kok mereka tidak beriman? Awal-awalnya menunggu harapan itu datang. Setelah datang tidak mau percaya, bahkan mengingkarinya. Karena begini, mereka itu ada perasaan merasa akan kehilangan pengaruh, kehilangan kekuasaan, bahkan kehilangan harta benda. Inilah penyakitnya. Maka pantaslah kalau Allah melaknat mereka sebagai imbalan hadiah kekafiran yang bersarang dalam dada mereka, dalam hati sanubari yang paling dalam di hati mereka. Ini gambaran kepada kita. Kita harus yakin Al-Quran itu milik Allah, kitab Allah, surat dari Allah. Harus diyakini, itu aja. Al-Quran disebut kitab yang membenarkan kitab mereka. Ini ada maksudnya. Al-Quran disebut kitab yang membenarkan kitab mereka, kitab Taurat dan Injil. Karena kandungannya isinya Al-Quran. Dengan isi kitab Taurat dan Injil dalam bidang tauhid dan prinsip-prinsip serta tujuan agama, itu sudah sama. Sudah persis. Maka mereka dengan datangnya kitab yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya mengharapkan kemenangan atas orang-orang musyrikin Arab dan orang-orang kafir di Mekah. Jadi tidak yakin untuk kepada Allah untuk menghancurkan orang-orang Arab di Mekah. Nah, hal ini dapat diketahui dari perkataan mereka orang-orang Bani Israel bahwa kitab yang ditunggu-tunggu itu akan mendukung tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menundukkan agama wasaniyah yang dipeluk oleh orang-orang Arab. Saya ulang. Biar jelas. Dari orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangan Al-Quran itu hanya untuk mengharapkan kemenangan atas orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, itu orang-orang Arab atau orang-orang kafir Mekah. Ini memang dilihat dari kenyataan perkataannya begini, bahwa kitab yang ditunggu-tunggu yaitu Al-Quran itu akan mendukung tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa benar untuk menundukkan agama wasaniyah yang dipeluk, yang diikuti oleh orang-orang Arab. Agama wasaniyah, agama yang disembah berhala itu loh, wasaniyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari kota Al-Ansori, dari orang tua-tua dari kalangan Ansor, itu berkata, jadi orang Ansor yang sudah tua-tua itu bercerita. Ceritanya begini. Kisah yang tersebut dalam ayat ini adalah mengenai kami orang-orang tua, orang Ansor dan orang-orang Yahudi Madinah. Kami dahulu, ini orang-orang tua, orang Ansor, pernah menjalankan agama mereka. Agama mereka itu agama yang belum menyembah Allah, yaitu masa jahiliyah. Nah, sedang waktu itu kami masih musyrik.
Dan mereka orang Bani Israel, orang Yahudi, mereka itu ahli kitab Taurat. Dia hebat, kena kitab. Ya, mereka mengatakan, mereka orang Bani Israel, orang Yahudi, mengatakan bahwa seorang nabi yang akan diutus telah dekat masanya, akan datang. Kami akan mengikutinya. Bersama-sama nabi itu kami akan membinasakan kamu seperti Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Iram. Kan sengacaman, tetapi kenyataannya setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus, Al-Quran juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kami dari golongan orang tua Ansor itu mengikutinya, ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, sedangkan orang-orang Yahudi yang gembar-gembar itu tadi kok malah mengingkarinya. Itu ceritanya gini, kan itu tadi. Dari kisah ini dapat dipahami bahwa mereka orang-orang Bani Israel itu sebenarnya dengki, iri, dengki kepada orang-orang Islam. Kedengkian itu bisa timbul setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang Arab, tidak dari kalangan Bani Israel. Loh, ini berarti Allah salah menurut orang-orang Bani Israel. Seharusnya yang datang Nabi ini dan membawa kitab suci ini orang-orang Bani Israel, bukan orang Arab. Kalau gitu saya tidak mau ngakui. Tidak. Saya tidak percaya. Nah, kesombongannya sampai situ. Itu orang-orang Yahudi Nasrani. Gara-gara dengki, iri dengki itu. Itulah sebabnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel terjerumus di lembah keingkaran. Di lembah keingkaran dan di lembah kekafiran. Maka Allah memberikan ketetapannya bahwa mereka orang-orang Bani Israel yang ingkar, siapapun yang seperti Bani Israel yang ingkar kepada Allah, siapapun itu terusir dan jauh dari rahmat Allah. Karena apa? Keingkaran mereka pada kebenaran, tidak percaya pada Al-Quran. Setelah kebenaran Al-Quran yang diharapkan itu tampak di hadapan mereka, asal mulanya diharapkan, tunggu-tunggu setelah datang menolak. Inilah masuk lembah kekafiran, dimasukkan neraka oleh Allah. Ayat 90, Allah menjelaskan betapa jeleknya, betapa buruknya perbuatan orang-orang Bani Israel dan kru-krunya dan penerusnya, dan ibaratkannya seolah-olah mereka orang Bani Israel itu menjual dirinya sendiri. Perbuatan mereka itu berupa pengingkaran terhadap kitab yang diturunkan Allah, yang sebenarnya mereka telah mengetahui besok akan turun Al-Quran. Sudah yakin itu, sudah tahu. Yaitu kitab Al-Quran, kitab yang benarkan kitab-kitab Taurat, sudah tahu. Besok kitab itu meyakini kitab Taurat benar. Nah, dengan demikian mereka membiarkan diri, yaitu terjerumus dalam kekafiran, seolah-olah mereka itu menghancurkan diri mereka sendiri. Bahkan tidak seolah, memang orang itu menghancurkan dirinya sendiri. Sudah tahu, akhirnya tidak percaya itu. Sebagai akibat dari kedengkian orang-orang Bani Israel, mereka orang Bani Israel itu mengingkari kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak senang sama Kanjeng Nabi, bahkan benci kalau Muhammad itu menerima wahyu dari Allah. Wah, kurang ajar Muhammad terima wahyu. Sebetulnya itu golongan saya, kok Muhammad ya. Akhirnya mereka orang Bani Israel tidak senang pada Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasulullah, Allah tidak senang.
Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail. Ya, padahal mereka mengharap-harapkan Nabi yang ditunggu-tunggu itu kedatangannya ialah diangkat dari keturunan Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak itu anaknya Dewi Sarah, sedangkan Nabi Ismail anaknya Siti Hajar. Bapaknya kan sama Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu aja kok repot. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim aja kok repot. Kan saudara. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka akan mendapat kemurkaan yang berlipat ganda. Gara-gara itu kesombongan. Bahkan melebihi kemurkaan yang seharusnya diterima sebelumnya. Malah berlipat ganda. Karena apa? Durakanya, ingkarannya juga berlipat ganda. Sebab tiada lain karena mereka di samping membangkang kepada Nabi Musa, juga mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Jadi dua nabi itu diingkari akhirnya. Dilipat gandakan siksanya. Kemudian Allah menerangkan akibat dari kekafiran orang-orang Bani Israel, yaitu mereka mendapat siksaan yang menyeret mereka ke lembah kehinaan dan kenistaan, baik di dunia maupun di akhirat. Siksaan mereka di dunia contohnya, mereka akan berada dalam lembah kehinaan dan terbelenggu dalam rantai kenistaan. Hidupnya pun tidak tenang. Kemanapun tidak tenang. Sedang siksaan mereka besok di akhirat, mereka akan mengalami siksaan yang kekal di dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, selalu cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.